Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Jadi, kalau secara pengertian, kita bahas dulu poin-poinnya. Cahaya itu adalah radiasi dari gelombang elektromagnetik, yang mana dia bisa dilihat mata manusia. Nah, untuk sifat-sifatnya itu diantaranya adalah yang pertama ada dispersi, lalu ada interferensi, lalu ada difraksi, kemudian yang terakhir polarisasi. Kemudian selain sifat-sifat tersebut, gelombang cahaya atau cahaya itu juga memiliki sifat dari gelombang elektromagnetik. Di antaranya, kita tulis ya, sifat lainnya itu adalah bisa merambat melalui ruang hampa. Bisa merambat melalui ruang hampa. Nah, itu adalah sifat dari gelombang elektromagnetik, ya. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu dari sifat-sifat gelombang cahaya. Yang pertama kita akan bahas tentang dispersi cahaya. Secara pengertian, dispersi cahaya itu adalah peruraian cahaya putih. Cahaya putih itu disebut sebagai polikromatik menjadi cahaya yang berwarna-warni. Cahaya yang berwarna-warni itu disebut sebagai cahaya monokromatik. Nah, biasanya proses atau gejala atau yang termasuk peristiwa yang termasuk dispersi cahaya itu adalah apa? Ada yang tahu? Iya, peristiwa terjadinya pelangi. Pelangi kan warna-warni tuh. Nah, itu termasuk ke dalam dispersi cahaya. Nah, di sini bisa ditunjukkan pada percobaan pada prisma. Oke, kita cek bentuknya. Jadi di sini itu kita lihat ada sinar menuju prisma. Ya, jadi arah sinarnya itu yang area sini intinya. Dia itu menuju ke prisma membentuk sudut datang I. Jadi di sini itu ada sudut, yaitu sudut I, gitu ya. Atau ini tak hapus aja, jadi ada berkas sinar masuk, ini ada panah masuk, kemudian dia membentuk sudut di sini. Membentuk sudut I1, kemudian dia akan masuk ke prisma. Lalu dia akan meninggalkan si prisma dengan sudut keluar. Ya, dia akan keluar itu membentuk sudut keluar, yaitu R2. Nah, di situ kita lihat ada besar sudut penyimpangan antara sinar yang menuju ke prisma dengan sinar yang meninggalkan prisma. Itu disebut sebagai sudut deviasi. Ya. Jadi ada sudut penyimpangan antara sinar yang menuju ke prisma, kemudian ini kan menuju ke prisma ya, kemudian dengan sudut keluarnya. Nah, itu kan membentuk sudut ya. Itu namanya sudut deviasi. Nah, sudut deviasi itu nilainya bisa minimum. Kita tulis sudut deviasi itu minimum
ketika yang pertama cahaya masuk dibiaskan mendekati normal. Normal itu disimbolkan dengan N. Kemudian yang kedua, jika cahaya keluar dari bidang dibiaskan menjauhi normal, itu bernilai deviasi minimum. Oke, jadi jangan lupa ini dinamakan sudut deviasi. Nah, sebenarnya kita juga punya rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah deviasi sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta. Kita punya rumus di mana ini adalah sudut deviasi atau sudut penyimpangan. Kemudian I1 adalah sudut datang pada prisma. Lalu R2 sudut keluar pada prisma. Lalu ada beta, itu adalah sudut pembias prisma. Beta itu ditunjukkan yang ini. Selanjutnya kita akan mengenal tentang hukum pembiasan cahaya yang dilakukan oleh Snellius. Jadi dia tuh melakukan percobaan di mana terdapat dua medium yang berbeda, yaitu udara dan kaca, di mana sebuah sinar itu diarahkan, jadi sinarnya datang dari udara membentuk arah seperti ini dengan sudut I, lalu dia itu akan dibiaskan di medium yang berbeda. Nah, ini disebut sebagai hukum pembiasan cahaya, di mana hukumnya itu berbunyi sinar datang, garis normal, dan bias terletak pada atau terletak dalam satu bidang datar. Kemudian perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Jadi nantinya kita memiliki persamaan N1 sin I sama dengan N2 sin R. Oke, jadi N1 itu adalah indeks bias mutlak dari medium 1, N2-nya itu dari medium 2, kemudian ada I itu adalah sudut datang medium 1, dan R adalah sudut bias pada medium kedua. Selanjutnya kita akan
mencoba untuk mengerjakan latihan soal. Jadi kita tulis dulu ya data-data yang diketahui. Jadi di sini ada sudut datang 45, berarti I1 itu 45. Jika indeks bias prisma kita misalkan NP. Tadi kan indeks bias itu adalah N, karena prisma kita simbolkan sebagai P adalah akar 2. Maka sudut deviasi yang ditanyakan sudut deviasi. Kemudian ini kita lihat salah satu prisma itu sama sisi. Prisma sama sisi itu berarti cahaya datang pada salah satu prisma sama sisi. Berarti artinya segitiga sama sisi ya. Kan kalau prisma misalkan bentuknya segitiga nih. Dia kan akan bentuknya seperti ini ya, itu prisma. Jadi ini sama sisi. Sehingga kita tahu untuk beta atau sudut pembias prisma itu 60 derajat. Dari mana? Dari segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu sudutnya 180 derajat. Karena ada 3 sisi, berarti dibagi 3, maka dapat 60 derajat. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya apa? Sudut deviasi sama dengan I1 tambah R2 min beta. Kalau sudah, kita sudah tahu I1 sama B-nya. Tapi R2-nya belum tahu ya. Oke. Berarti tahapannya adalah cari R2 dulu. Nah, untuk mencari R2, kita akan menggunakan hukum Snellius. Di mana kita tahu bahwa kita punya rumus kan N1 sin I sama dengan N2 sin R ya. Nah, N1 ini kita pakai yang udara, sedangkan yang ini itu yang prisma. Kita masukkan N udara kalau tidak diketahui. N udara kalau tidak diketahui itu nilainya 1. Maka kita tulis 1 dikali sin. Sin udara itu yang ini. Jadi kan cahayanya datang pada salah satu sisi prisma. Berarti dari udara ya. Sin 45 sama dengan N2-nya itu tadi N prisma. Berarti akar 2 sin R prisma. Kita misalkan R1 punyanya prisma. Maka dapat setengah akar 2 sama dengan akar 2 sin R1. Maka setengah akar 2 dibagi akar 2 sama dengan sin R1. Coret, maka dapat setengah sama dengan sin R1. Nah, kita harus cari tahu sin yang nilainya setengah itu sin berapa? Iya, 30. Artinya, kita ubah yang ini itu menjadi sin 30 sama dengan sin R1. Artinya R1-nya berapa? 30 derajat. Nah, kita sudah dapat R1. Sampai situ oke. Selanjutnya, Kak, tapi kan kita cari R2. Ya, ini kebetulan belum selesai. Caranya cukup panjang. Jadi, ini kita tulis dulu ya. Atau kita tulisnya cari R1 dulu, itu tahap awal. Nah, ujungnya adalah cari R2. Nah, tahap kedua kita akan mencari I2. Caranya gimana? Kita menggunakan rumus sudut bias.
Jadi sudut bias itu bisa didapatkan dari R1 ditambah I2. Tadi rumusnya belum ada. Nah, sudut biasnya kan dari segitiga tuh, berarti nilainya 60. R1-nya 30 ditambah I2. Jadi 30 derajat sama dengan I2. Oke, kalau sudah, yang ketiga langkahnya itu adalah kita menentukan R2. Cari R2 menggunakan rumus Snellius aja. N prisma sin I2 sama dengan N udara sin R2. Jadi tahap ketiga ini setelah cahayanya masuk, kan tadi masuk nih, kita udah menghitung di langkah pertama. Terus dia kan akan dibiaskan. Nah, pembiasannya kan berarti dari prisma, makanya di sini prisma menuju udara. Seperti ini. N prismanya akar 2, sin I2-nya adalah 30, N udaranya adalah 1, sin R2. Akar 2 kali setengah sama dengan sin R2. Ini kan berarti sin yang nilainya setengah akar 2 adalah sin 45. Sehingga R2-nya berapa? 45 derajat. Nah, kalau sudah, kita bisa menghitung sudut deviasi. Deviasi sama dengan I1 plus R2 min beta. I1-nya berapa? I1 45. R2 berapa? 45. Betanya berapa? 60. Maka 90 min 60. Hasilnya berapa? 30. Jadi sudut deviasinya 30. Yang A.